Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di Bakul Iwak Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang macam-macam udang ya guys. Udang adalah binatang yang hidup di perairan, khususnya sungai, laut, atau danau. Udang dapat ditemukan di hampir semua genangan air yang berukuran besar, baik air tawar atau payau maupun air asin pada kedalaman bervariasi dari dekat permukaan hingga beberapa ribu meter di bawah permukaan. Biar kalian gak penasaran, yuk langsung aja kita ke pembahasan. Oke guys, sebelumnya saya mau mengingatkan kepada kalian semua yang belum subscribe supaya di subscribe, di like, di komen, dan share video-video saya ya guys. Satu, udang ketak. Udang ketak atau dalam bahasa Inggris disebut dengan nama mantis shrimp. Di berbagai daerah di Indonesia, udang ini memiliki nama yang berbeda. Udang ketak di Australia disebut dengan nama prawn killers karena sifatnya yang agresif pada saat menyerang dan membunuh mangsanya. Ciri khas udang ini antara lain memiliki tubuh yang panjang dan mempunyai capit seperti belalang sembah, dan panjangnya bisa mencapai 15-30 cm dengan berat antara 20-200 gram. Keunikan lain dari udang ini adalah memiliki dua mata yang berfungsi sebagai radar dan dapat berputar 360 derajat. Udang ini enak dimakan, rasanya gurih seperti rasa udang biasa, hanya isinya lebih lembut serta memiliki kadar protein yang tinggi. 2. Udang geragau atau kepal. Udang geragau juga dikenali sebagai udang baring atau udang geraguk, merupakan sejenis udang yang berukuran kecil. Udang geragau hanya boleh didapati di pantai-pantai tertentu saja. Udang geragau mengandung kandungan protein yang tinggi. Di Malaka, udang geragau amat populer karena ia bahan utama dalam pembuatan cencaluk dan belacan. Udang geragau boleh didapati di Pantai Klebang, Limbongan, Pangkalan Balak, dan Tanjung Kling. Cara menangkap geragau adalah dengan menyungkur menggunakan jaring bermata halus. Biasanya ia akan muncul untuk 2 atau 3 hari dan kemudiannya akan hilang. Menurut nelayan tepi pantai, apabila air laut kelihatan kemerah-merahan, mereka akan mencoba nasib dengan menyungkur di waktu air laut surut. 3. Udang galah. Udang galah memiliki ciri fisik yang lebih besar dari jenis udang lainnya. Udang galah biasanya hidup di daerah perairan air tawar yang dangkal. Udang galah umumnya hidup di daerah perairan air tawar. Udang galah memiliki ciri khas yaitu memiliki kepala yang berbentuk kerucut, restrum lebar pada bagian ujungnya. Bentuk udang galah memanjang dan melengkung ke atas. Pada bagian atas udang galah terdapat gigi seperti gergaji berjumlah 12 buah dan bagian bawah 11 buah. Udang galah jantan biasanya memiliki ciri-ciri seperti tubuh besar dan kuat serta mempunyai capit yang besar dan tubuh yang panjang. Bagian perutnya lebih ramping daripada udang galah betina. Kepala udang galah jantan terlihat lebih besar dibandingkan dengan udang galah betina. Alat kelamin udang galah jantan terdapat pada pangkal kaki udang galah yang kelima. 4. Udang harimau. Udang ini juga disebut udang spiny tiger, dan ini masih satu famili dengan udang harlequin dan udang bumblebee. Dengan corak yang khas seperti loreng harimau, udang ini berukuran relatif kecil. Mereka rata-rata hanya tumbuh maksimal 2 cm saja.
bahkan sering dijumpai berukuran lebih kecil dari itu. Penyebaran satwa unik ini ada di Indo-Pasifik. Karena ukurannya yang kecil, mereka pun pandai menyamar dan biasanya tersembunyi di antara spons, puing-puing, algae, atau di karang rusak. Beberapa juga ditemukan di soft coral. Ukuran tubuhnya yang sangat mungil itu menyebabkan cukup sulit ditemukan. Hidupnya pun sangat sering berpasang-pasangan. 5. Udang karang. Udang karang merupakan binatang air yang jepitnya besar dan tubuhnya diselimuti oleh kulit tubuh yang keras. Udang karang biasanya hidup di perairan daerah air tawar dan tubuhnya lebih kecil dibandingkan dengan binatang air seperti lobster. Udang karang biasanya hidup di lubang di tepi sungai dan danau, atau biasanya udang karang juga sering berada dan hidup di bawah batu pada perairan air tawar. Udang karang mempertahankan hidupnya dengan memakan hewan air lain seperti siput, serangga, atau memakan ikan mati. Udang karang memiliki nama ilmiah yaitu crayfish. Udang karang biasanya berburu makanan pada malam hari. Udang karang yang biasanya dikenal dengan nama lain crayfish merupakan salah satu marga dari krustasea laut yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Penangkapan udang karang di Indonesia masih menjadi usaha sambilan karena masih menggunakan peralatan yang sederhana. 6. Udang pasir. Udang pasir banyak dijumpai di perairan dangkal tropik maupun subtropik. Tetapi ada pula yang ditemui hingga kedalaman 50 meter dengan substrat yang lembut seperti lumpur dan pasir. Udang-udang tersebut memiliki kemampuan yang unik untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, dapat berenang dengan jarak tempuh yang jauh dan membenamkan diri dalam sedimen, substrat pasir dengan butiran yang agak kasar. Warna tubuh mereka muda atau coklat muda. Ukuran tubuh besar berukuran 95 mm. Udang pasir dapat ditemukan di kedalaman 30-60 meter. 7. Udang Van-Namey. Udang Van-Namey disebut juga dengan udang putih yang merupakan sumber daya ikan golongan krustasea. Udang ini merupakan spesies asli dari perairan Amerika Tengah. Resmi diperkenalkan dan dibudidayakan di Indonesia pada tahun 2000. Penyebarannya meliputi pantai Pasifik, Meksiko, Laut Tengah, dan Selatan Amerika. Udang Van-Namey termasuk golongan hewan omnivora, yaitu memakan segala, baik dari bahan hewani maupun nabati. Beberapa sumber makanannya antara lain udang kecil, rebon, fitoplankton, copepoda, polychaeta, larva kerang, dan lumut. 8. Udang kara atau disebut juga dengan lobster. Lobster atau udang kara adalah keluarga besar krustasea laut. Lobster memiliki tubuh panjang dengan ekor berotot. Hidup di celah-celah atau lubang di dasar laut. 3 dari 5 pasang kaki mereka memiliki sepit, termasuk pasangan pertama yang biasanya jauh lebih besar dari yang lain. Warna lobster bervariasi tergantung jenisnya. Pola-pola duri di kepala dan warna lobster biasanya dapat dijadikan tanda spesifik jenis lobster. Rainbow lobster atau udang kara hijau hidup pada perairan terumbu karang sampai pada kedalaman yang beberapa meter. Biasanya mendiami tempat-tempat yang terlindung di antara batu-batu karang. 9. Udang lipan. Udang lipan atau dikenal sebagai udang ronggeng, udang getak, udang mentada, dan udang eigo. Udang lipan merupakan spesies udang yang telah banyak diperdagangkan.
Udang ronggeng kurang dikomersialkan di Indonesia, namun cukup diminati oleh negara-negara Asia seperti Cina, Jepang, Thailand, dan Hong Kong. Udang ronggeng merupakan salah satu spesies yang termasuk ke dalam kelas krustasea. Pemberian namanya lebih didasarkan karena bentuk morfologinya yang menyerupai udang dan bentuk capit depannya seperti belalang sembah. Panjang udang ini dapat mencapai 30-35 cm. Jenis udang ronggeng ini memiliki varietas yang beraneka warna, mulai dari warna gelap, coklat, hingga yang berwarna terang. 10. Udang flower. Disebut flower karena corak warnanya yang seperti bunga dengan warna hijau kehitaman, dengan garis melintang coklat, kulit dan kakinya agak kemerahan. Udang ini diketahui memiliki harga yang fantastis karena sulit didapatkan di lautan. Udang ini dikenal juga dengan sebutan tiger flower. Oke guys, sebenarnya masih banyak lagi jenis udang yang biasa dikonsumsi masyarakat. Tapi Bakul cuma ambil 10 macam saja ya guys, supaya hemat durasi. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, di comment, and share. Dan kasih ide buat Bakul berikutnya mau dibikin video apa. Terima kasih atas waktunya dan see you next video. Salam semangat.